Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza. Saya salah satu mahasiswa STIS Nusantara Tangerang, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Ilmu Statistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sartibi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tutorial regresi berganda. Saya akan share screen dulu. Nah, modul 6 itu yaitu regresi berganda ya. Regresi berganda itu adalah ditujukan untuk melihat pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lainnya. Nah, bedanya dengan regresi sederhana adalah eh, kalau variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. Namun, kalau regresi berganda ini bisa saja variabel yang mempengaruhinya itu lebih dari satu, bahkan sampai tujuh. Di kasus ini akan saya bahas, akan saya sampaikan contoh tentang pengaruh biaya promosi, eh, contoh pengaruh biaya promosi dan harga terhadap penjualan. Nah, di sini kita akan coba melihat apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, ya. Nah, kalau ada pengaruh, ya, kalau ada pengaruhnya, berapa persen pengaruhnya? Kita lihat di sini ada data penjualan perusahaan elektronik, ya. Ada 10 variabel, nah di sini atau 10 penjualan. Kita lihat penjualan atau Y, ya. Faktor itu Y itu adalah faktor yang dipengaruhi. Sedangkan promosi atau dengan rumus X1 adalah variabel satu yang mempengaruhi penjualan. Sedangkan harga atau X2 adalah variabel yang variabel 2 yang mempengaruhi penjualan. Nah, di data ini kita bisa melihat apakah dua variabel yang mempengaruhi ini berpengaruh terhadap penjualan atau peningkatan penjualan perusahaan elektronik ini. Nah, baiklah kita akan olah ya. Kita akan olah dengan SPSS. Kita akan buka SPSS-nya. Nah, datanya itu bisa dua cara ya. Yang pertama bisa dengan menginput satu persatu atau dengan copy paste. Nah, kalau saya di sini akan copy paste saja. Kita lihat, nah di sini kita copy paste dulu ya. Nah, oke, dan kita akan pindahkan ke SPSS. Kita lihat di variable view-nya, kita akan ganti di sini adalah penjualan. Lalu promosi. Selanjutnya desimalnya kita akan nolkan. Nah, sudah.
Nah, langkah-langkahnya kita akan mengikuti yang ada di modul ya. Lihat di modulnya. Langkahnya itu, nah, setelah dimasukkan datanya, kita akan klik Analyze. Ya. Sini kita klik Analyze, lalu Regression, Linear. Nah, di sini ada Dependent atau dan Independent. Dependent itu adalah yang dipengaruhi ya, yang dipengaruhi apa itu penjualan. Nah, kalau sedangkan independen adalah yang eh, mempengaruhi ya, adalah variabel yang mempengaruhi, yaitu promosi dan harga. Promosi kita masukkan di independen, promosi dan harga. Lalu kita klik statistics. Nah, di sini kita centang semuanya ya, model B, apa yang akan kita analis ya. Selanjutnya klik apa? Klik continue. Terus thoughts. Di sini dependent, terus di sini histogram. Kita akan menampilkan histogram. Nah, histogram itu apa? Grafik yang mempengaruhi, yang mempermudah membaca hasil analis ya, histogram itu. Terus selanjutnya klik continue, lalu option. Di sini optionnya 0,05 ya, dan 0,10. Lalu oke. Menu dan kita klik oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Ada beberapa tabel, deskripsi, correlation, terus model summary, yang terakhir nah histogram ya. Nah, tapi tidak semua tabel akan kita deskripsikan ya. Hanya ada beberapa saja yang berkaitan dengan data yang ingin kita analis. Di sini yang kita butuhkan adalah baca deskripsi. Kita akan bacakan dulu deskripsinya, atau kita pindahkan dulu ya. Pindahkan dulu. Nah, kita akan pindahkan dulu tabel yang akan eh, kita deskripsikan ya. Kita pindahkan ke perlu saja ke deskripsi. Copy. Oke. Ini,
Nah, description. Selanjutnya kita akan copy juga yang kedua. Yang kedua correlation, korelasinya. Nah, korelasinya bisa kita besar kecilkan. Hmm. Selanjutnya kita akan kopas juga apa ini sih? Ada summary. Hmm. Sekarang ya. Setelah semuanya ya teman. Lalu selanjutnya coefficient. Selanjutnya yang terakhir yaitu histogram atau grafiknya. Oke, baiklah kita akan setelah di copy semuanya ya, kita akan jelaskan satu persatu. Kita lihat di modulnya saja. Yang pertama yaitu deskripsi ya. Tabel yang pertama adalah tabel deskripsi. Nah, didapat bahwa
rata-rata penjualan, nah sebesar 229,60. Promosi 30,20. Sedangkan harga 168,50. Standar deviation-nya adalah 29,368. Dan N di sini adalah jumlah penjualan. Jumlah penjualannya itu adalah sebanyak 10 kali. Nah, min dari penjualan adalah 229,60 dengan deviasi standar sebesar 29,368. Dan jumlah data yang terbesar adalah N sebesar 10. Dan min dan promosi adalah 30,20 dengan deviasi standar sebesar 7,254 dan jumlah data tersebut N sebesar 10. Nah, sedangkan min dari harga adalah 168,50 dengan deviasi standar sebesar 19,614 dan jumlah data yang tersebar N sebesar 10. Nah, berikutnya adalah korelasinya, ya. Tabel korelasi, ya. Di sini dilihat untuk promosi yaitu 0,887 dan harga 0,857. Di penjelasan sebelumnya, nah, kita lihat di sini. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,887 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu adalah sangat kuat, ya. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,857 antara penjualan dan harga. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan harga sangat kuat. Nah, di penjelasan sebelumnya, suatu variabel berpengaruh kuat terhadap variabel lainnya. Nah, jika berkisaran nilainya antara 0,80 sampai 1, sedangkan atau 0,860 itu masih kuat gitu. Sedangkan kalau di bawah 40 itu sangat kurang. Jadi dikarenakan ini nilainya 0,887, nah berarti ini adalah sangat kuat, ya. Setelah itu kita akan mengetahui berapa persen pengaruh kedua faktor tersebut, baik promosi maupun harga barang tersebut. Nah, kita akan tabel berikutnya yaitu model summary. Di sini ada kolom R, ya. Kolom R itu menunjukkan angka koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,90. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu kolom R square 0,828 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square yang disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan penjualan sebesar 82,8% dan 17,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lainnya. Nah, di kolom standar error sebesar 13,825 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya 13,825 atau lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu 29,368. Selanjutnya bisa dikatakan, ya, karena tingkat kesalahannya kecil maka bisa diterima. Selanjutnya kita ke kolom koefisien. Nah, koefisien di sini, nah untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom under standardized coefficient. Nah, B, ya.
Jadi kolom B ini didapat konstan 65,085. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi yaitu 2,308 dan koefisien variabel harga adalah 0,563. Nah, data bulannya. Nah, rumusnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat kita menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom ini, ya, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Rumusnya 1 plus dx2 ya. Kalau kemarin variabelnya cuma 1 ya, karena ini berganda maka lebih dari 1 ya. Tinggal dimasukin angkanya, yaitu tadi 65,085 ditambah 2,308 itu X1 eh, X1 tambah 0,563 X2. Di sini keterangannya yaitu kalau Y adalah variabel penjualan, X1 adalah variabel promosi, dan X2 adalah variabel harga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan bisa belajar lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya, Nur Aziza, kelas HKI, Hybrid 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.